sempurna. Halo, selamat datang pada podcast kita kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas sebuah series nih yang berjudul Imperfect. Nah, pernah nggak kalian ini atau kita ngerasa kita nggak cukup cantik, nggak cukup kurus, nggak cukup putih, nggak cukup langsing, dan lain sebagainya. Dan kita itu tidak bisa memenuhi standar kecantikan yang dibuat orang lain. Nah, tentu pasti ada nih yang pernah kan ngerasain perasaan seperti itu. Nah, pada episode ini kita akan membahas sebuah series yang sangat relate nih dengan perasaan itu. Jadi, yuk sama-sama kita bahas terkait series ini. Sebelum itu, perkenalkan saya Dea Christine sebagai host pada podcast kita kali ini. Dan pada hari ini kita kedatangan dua narasumber yang cantik-cantik nih. Boleh kakak-kakak memperkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Debbie Sukmayu Azarazen dan saya Grace Stefani Manurung. Oke, jadi halo Kak Debbie, halo Kak Grace. Halo. Mereka bakal menjadi narasumber kita pada episode podcast kali ini. Nah, di episode kali ini kita membahas sebuah series yang berjudul Imperfect. Boleh nggak nih narasumber kita ceritain sekilas tentang film ini? Bagaimana pendapatnya? Kalau menurut saya nih ya, tentang film ini, seorang wanita yang bekerja di bidang kosmetik, terkhusus dia tuh di bagian manajer risetnya gitu. Dia itu yang menjadi konfliknya itu ketika dia bekerja itu, dia memiliki fisik yang bisa kita bilang yang hitam, yang rambutnya tidak tertata dengan rapi, terus pun dia memiliki badan yang gemuk gitu kan. Sebenarnya dia menerima akan diri dia itu seperti itu, tetapi konflik itu muncul ketika banyak orang-orang yang menilai dia gak cantik gitu, apalagi kalau dalam pekerjaannya itu kan, apalagi ketika bosnya bilang ke dia kalau mau mengembangkan karir ya jangan seperti ini penampilannya gitu, dirubah. Pada saat dia setelah itu dia merubah penampilannya, memang dia menjadi lebih putih, menjadi lebih langsing gitu kan. Setelah itu, tetapi menurut saya ketika dia berubah itu dia nggak menjadi diri dia sendiri, nggak menjadi, pokoknya kurang bagus lah sifatnya gitu sebelum dia berubah. Itu aja sih yang bisa saya teliti di dalam film itu. Oke, wah, jadi sama-sama nih kita bisa mengetahui ada seorang gadis yang dia sebenarnya sudah menerima dirinya begitu ya, tapi karena tuntutan dari eksternal, yaitu tuntutan dari pekerjaannya, jadi dia memaksakan dirinya untuk berubah. Tapi dengan perubahan dirinya itu dia malah nggak suka gitu ya, atau jadi pribadi yang lain, bukan menjadi dirinya sendiri gitu. Oke, kalau dari pandangan Kak Grace sendiri bagaimana nih tentang film ini? Kalau menurut pandangan saya, film ini juga agak relate nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu kan standar kecantikan sekarang itu seperti yang kakak bilang tadi kan, harus cantik, putih atau langsing gitu kan, harus tinggi juga. Nah, lihat dari segi tadi, tentunya sebenarnya dalam cerita ini si Rara ini sebenarnya udah jadi dirinya sendiri. Dia juga bekerja dengan baik di perusahaannya, sifatnya juga baik kepada teman-temannya, termasuk juga dekat pacarnya. Dia memiliki hubungan baik dengan pacarnya. Tetapi karena tuntutan dari sekitarnya, terutama kepada bosnya dan juga kepada orang tuanya, karena kan kita tahu kan orang tuanya ini adalah seorang model. Sementara gen-gennya si Rara ini mengikut bapaknya, tapi gen adiknya mengikuti mamanya yang cantik dan juga kurus dan juga langsing. Nah, dari situ kan tentunya saja orang tuanya jadi membandingkan dirinya dengan adiknya. Nah, dari perlakuan dari bosnya, seperti yang dikatakan Dini tadi kan, bosnya menuntut dia untuk berubah menjadi cantik, karena kan dia akan ditawarkan menjadi manajer. Nah, dari tuntutan bosnya tadi dan juga tuntutan dari orang tuanya, dia berusaha mati-matian untuk merubah dirinya. Dia jadi diet, dia jadi lebih cantik, dia jadi lebih berubah lah. Tapi dari situ dia nggak menjadi dirinya sendiri, sifatnya jadi berubah. Mungkin bisa dibilang, bukan dibilang ya, tapi lebih ke kata-kata sombong. Jadi dia jadi agak sombong dan jadinya konflik dengan pacarnya. Nah, dari situ kan kita tahu bahwa itu tidak menjadi dirinya lagi, dia tidak menjadi dirinya lagi, dia udah menjadi orang lain. Melihat dari tuntutan itu kan dia jadi nggak menjadi dirinya sendiri lagi, udah jadi orang lain. Dari situ kita bisa dapat menyimpulkan bahwa film ini mengajarkan kita bahwa sebaik apapun kita bekerja misalnya atau bersosialisasi, tapi kalau misalnya fisik kita pun kayak
kurang di mata masyarakat itu, ya tentunya menjadikan kita rasa insecure dan merasa kurang. Oke, terima kasih ulasan-ulasannya para narasumber kita. Jadi teman-teman bisa kita ketahui di film ini ada seorang gadis yang merubah fisiknya karena tuntutan pekerjaan dan juga tuntutan dari orang tua begitu ya. Padahal dia awalnya sudah menerima dirinya, tapi setelah perubahan yang dirasakannya dia malah berubah menjadi orang lain, bukan malah merasakan jati dirinya yang sebenarnya begitu. Nah, kakak-kakak ini tahu film ini dari mana sih? Apakah ada yang merekomendasikan atau melihat ulasan-ulasan dari TikTok atau sosial media lain, atau tahu dari mana nih? Kalau dari saya sih dari media sosial, kayak teman-teman kemarin ngajak untuk nonton bareng-bareng ke bioskop. Wah, ternyata sampai dirilis di bioskop juga ya ternyata film ini. Kalau untuk Kak Debbie sendiri tahu dari mana? Sebelumnya saya sudah tahu sebelum penayangan itu kayak teaser-teasernya gitu. Tetapi saya nggak nengok di bioskop, kayak dia ada ditayangkan di TV gitu, di channel TV adalah. Yaudah kayak saya tonton gitu sampai habis gitu sih. Oke. Kemudian kalau untuk perasaan kakak-kakak sendiri nih, bagaimana feelingnya, perasaannya, hatinya saat menonton film ini begitu? Karena kan kita pasti melihat juga perjuangan si Rara ini tadi mengubah dirinya. Saya dulu ya. Boleh? Kalau itu sih juga relate dulu. Bahkan sekarang, bukan dulu, sekarang sama saya. Menurut saya juga saya nggak kurus gitu, saya bahkan berisi badannya. Yang saya juga melihat kayak terkadang kok kayak gini ya, kok nggak pas ya, padahal baju ini cantik tapi kok dipakai orang kok kayaknya fine aja, tapi kalau kayak saya kok jelek gitu, nggak menarik gitu. Dan itu sih terkadang saya kayak juga mukanya kayak gini ya, banyak kali gitu jerawatnya gitu, kok kusam kali gitu. Banyak sih yang faktor-faktor internal juga eksternal. Dulu juga saya ini di dalam serial itu kan si Rara tuh kan gendut gitu ya kan. Jadi dulu saya juga mendapat bulian gitu waktu pas kelas 5 SD. Dulu saya bahkan gemuk sekali gitu. Sampai dibully, sampai dibilang sama pembuli kayak anak gajah gitu, sampai dibilang kayak gitu. Ya untungnya orang tua saya kayak mendukung, membela gitu, membela diri saya. Bahkan yang pembuli ini juga dimarahi sama orang tua saya gitu, karena kan mau sama siapa lagi gitu kita bercerita tentang masalah kita pada saat itu saya masih kecil juga kan. Terus terkadang juga saya, tapi kalau di zaman sekarang ini ya kayak kakak Grace tadi bilang, kayak padahal itu kecantikan kita tuh bukan yang kayak yang putih gitu, padahal Standar kan orang-orang ya. Padahal sebenarnya kan kulit Indonesia itu kan kayak kuning langsat atau sawo matang, nggak ada tuh yang putih gitu kan. Tuh kalau yang putih tuh biasa kayak udah keturunan dari yang lain gitu. Tetapi di masyarakat itu tidak dilihat gitu. Bahkan nggak usah lah kalau bahkan sampai diejek gitu, kok dekil kali sih, kok ini kali gitu. Itu kan juga mentalnya juga down gitu kan. Tapi kalau saya sendiri sih pribadi ya fan aja sih punya kulit seperti ini. Saya juga sawo matang gitu kan, nggak peduli gitu kan. Ya toh ini diri saya kok, bukan diri orang lain. Kalau orang lain mau bilang apapun ya udah, dia nggak usah didengar gitu aja sih. Kayak ternyata Kak Debbie nih sangat relate nih yang terkait film ini, dan ternyata pernah merasakan juga sebelumnya. Jadi tentu saat menonton film ini ikut merasakan lah ya bagaimana perjuangan, bagaimana perasaan Jessica Mila atau Rara untuk memperjuangkan body goals-nya atau keinginan-keinginan orang lain, untuk memenuhi standar kecantikan orang lain, mengikuti perkataan orang lain, dan itu tentu menyiksa diri kita ya. Untuk Kak Grace sendiri bagaimana perasaannya saat menonton film ini? Kalau perasaan saya selama menonton film ini tentu saja relate juga, karena sama seperti pengalaman di Kak Debbie waktu kecil.
Saya juga pernah merasakan hal yang sama. Dulu bisa dibilang waktu saya SMP, saya agak-agak berisi kan, adik badannya agak gemuk, terus kurang tahu lah merawat diri, ada jerawat, ada itu kan. Sama lah seperti situasi si Jessica itu, saya jadi dibully di sekolah. Bukan dibully sih, lebih ke Dibercandain. dibercandain atau dibuat kayak dianggap remeh gitu kan. Sementara meskipun kita agak-agak bisa di bidang kita itu, tapi gara-gara fisik kita mungkin nggak terlalu diterima di mereka, maka mereka jadi menganggap nggak bisa ini kita, jadi mereka lebih memilih yang lebih cantik atau lebih kurus gitu kan. Tentu saja dari situ juga saya merasakan apa yang dirasakan Kak Jessica bila dia agak tertekan, terus merasa pemikiran kayak mana ya biar berubah, biar nggak jadi kayak gini lagi, aku nggak jadi jangan remeh lagi. Dari situ juga melihat perjuangan Kak Mija itu juga saya juga merasakan perjuangannya itu, dimana dia berusaha mati-matian untuk menjadi cantik, dia berusaha untuk kurus. Jujurnya saya udah berusaha untuk diet kan, turun tapi naik lagi, turun naik lagi, jadi kayak susah gitu untuk diet. Meskipun pernah saya makan 1 kali sehari atau bahkan asam lambung pun saya pernah, gara-gara juga makan juga saya banyak-banyak beli skincare, beli apa, tapi ya memang segini-segini aja kulit kan, nggak bakalan berubah. Tapi dari situ juga belajarlah saya, adalah pengalaman berubah lah sedikit, gak sedikit dulu waktu SMP. Biasalah kan SMP nggak tahu merawat diri kan, terus nggak sebanyak jerawat dulu lagi, nggak berubah lah. Mirip-mirip sih dengan situasi Jessica Mila, pandangan orang jadi berubah. Saya merasakan itu, pandangan orang itu jadi berubah dari saya. Dulu kalau misalnya saya di circle gitu kan, orang akan memandang yang lain, tapi setelah sekarang atau waktu SMA gitu kan, udah semua, misalnya kami ada circle, semua udah dipandang, nggak ada lagi diskriminasi satu orang gitu. Saya benar-benar merasakan perubahan sikap orang itu waktu kita sebelum cantik dan sesudah cantik begitu. Jadi melihat perjuangan Jessica Mila relate dan juga luar biasa sih. Berarti ternyata beauty privilege itu nyata ya teman-teman. Yang Makan ada makanya ada kata-kata kayak gini. Saya sering dengerin, lo cantik lo aman. Iya, benar. Lo cantik lo aman, kayak aduh, sepenting itu kah cantik gitu. Perlakuan orang juga berubah dari Iya. Sakit sih kalau orang-orang terkadang hanya melihat kayak fisik gitu, tidak melihat kayak sifat. Padahal kita tahu perilakunya baik, tapi gara-gara Kenapa standar kecantikan itu harus putih? Padahal kan kalau nggak putih juga bisa jadi cantik. kalau menurut saya banyak loh orang yang kulitnya bisa tapi dari mukanya cantik, manis, Iya kan? kelihatan cantik. Tapi kenapa hanya putih yang dianggap cantik? itulah tadi kan Standar kecantikan. memang kulit kita pun nggak putih loh. Iya, jadi standarnya itu dari mana diambil orang? Ini orang-orang kayak orang luar negeri, tapi orang luar negeri ketika ditanyakan Malah mereka mau jadi tan skin. mereka berjemur, Iya. tapi karena mereka memang Eksotis, putih, kan? memang putih ketika terkena matahari jadi merah gitu kulitnya, nggak hitam karena memang dia dasar mereka putih gitu. Pandangan orang luar juga kulit-kulit kita ini eksotis. Iya, tapi malah justru di lingkup kita malah melihat ke arah orang itu ya putih baru Dan bagus. mereka melihatnya ke Cantik. kita gitu. Iya. Ternyata Mungkin udah jadi budaya lah ya. Mungkin jarang. Jadi budaya kalau standar kecantikan itu harus. Kalau sekarang ini standar kecantikannya ini beauty Korean beauty. Korean beauty. Kayak banyak makeup yang mengikuti di sana gitu. Tapi menurut saya sekarang udah banyak sih, udah lumayan banyak yang tersadarkan bahwa kalau nggak hanya putih bisa cantik, kalau kulitnya gelap juga bisa kok jadi cantik gitu. Didukung juga sama kalian-kalian yang lain, nggak hanya fisik aja yang dilihat. Udah banyak kok yang mulai terbuka pemikirannya, pandangannya. Oke, setelah kita berbincang-bincang, boleh nih teman-teman narasumber menyampaikan pesan-pesan yang bisa diberitahu kepada penonton terkait film ini nih. Mungkin pesan yang bisa kita terima ya dari film ini, bahwa kita nggak harus selamanya memenuhi standar orang lain. Kita harus jadi diri kita sendiri. Mungkin standar orang lain dengan standar kita itu berbeda, menjadikan kita tertekan kan dengan standar mereka. Jadi melihat dari apa yang mereka inginkan, kita bisa mengambil dari sisi positifnya. Kita mungkin lebih dibilang memikirkan diri sendiri saja, agak-agak egois. Jangan terlalu memikirkan pemikiran orang lain, karena kan
orang lain pasti pemikiran dan juga Iya. pandangannya berbeda-beda tentang Jaga kita. kesehatan mental juga ya. Kak Yang Grace. penting kita jaga aja kesehatan mental kita. Kita jadi diri sendiri aja, jangan jadi diri orang lain gitu. Kita harus tahu di mana passion kita, jadi diri kita sendiri. Oke, kalau untuk Kak Debbie sendiri boleh berikan pesan-pesan kepada penonton. Kalau pesannya perubahan itu bagus selagi Positif. dampaknya positif gitu. Benar-benar. Tetapi ketika perubahan itu dampaknya negatif, maka ditinggalkan gitu. Bahkan itu kan untuk diri kita sendiri kan, bukan untuk orang lain gitu. Jika positif ya teruskan, jika negatif jangan dilakukan gitu, bahkan ditinggalkan. Sama halnya tadi kayak di Kak Dea gitu bilang, kesehatan mental lebih penting daripada segala hal gitu. Karena jika kita lihat walaupun dia udah cantik, pokoknya dia udah memenuhi standar kecantikan dunia bahkan, tetapi dia tidak bahagia Dengan kayak, dirinya sendiri. makannya pun ya pastinya dibatasi, Dibatasin, terus jaga body. nggak boleh pakai ini, nggak boleh pakai Iya, itu iya, gitu, benar-benar. nggak boleh, pokoknya kayak selagi, dan kesehatan diri sendiri juga, dan kesehatan mental dan kesehatan diri sendiri gitu, jadinya seimbang gitu. Jangan karena mengejar kurus, Mm. diet, terus Diet makannya instan. dikurangin. Iya benar. Sampai kayak kemarin pengalaman saya sendiri juga sampai asam lambung Oh, itu. gara-gara diet yang makan sekali sehari. Oke, jadi aku setuju banget nih sama pendapat kakak-kakak narasumber kita. Tentu memang perubahan itu penting, apalagi yang bisa membawa kita ke arah positif. Tapi kalau udah kita nggak nyaman dengan perubahan itu dan malah menyiksa, boleh nih ditinggalkan atau dipilah-pilah mana yang harus kita ikuti perkataan orang lain, mana yang tidak. Dan terlebih utama itu kita harus menjaga kesehatan mental dan kenyamanan kita sendiri. Oke. Dan yang terakhir, boleh apakah dari kakak-kakak narasumber merekomendasikan film ini untuk ditonton, dan orang-orang yang struggle atau orang-orang yang keadaan bagaimana nih yang cocok untuk menonton film ini? Menurut saya iya, karena film ini tentu aja mengajarkan kita untuk nggak harus mengikuti standar orang lain dan jadi diri kita sendiri. Oke, kalau untuk Kak Debbie? Menurut saya sih approve sih untuk film ini, Ditonton. untuk ditonton. Apalagi untuk keadaan orang-orang yang insecure tentang diri dia sendiri gitu. Ya, ketika kita menurut saya, pengalaman pribadi, ketika saya melihat film ini, saya lebih menerima akan keadaan saya, akan fisik saya. Mudah-mudahan kita juga ya. Kan si Rara punya pacar tuh, namanya Dika di film itu ya. Dia, si pacar ini menerima apa adanya gitu, si pacarnya, walaupun gimana, bahkan dia bilang gini, kalau fisik kamu kayak manapun tetap saya terima gitu, yang saya pentingkan kan kepribadian kamu gitu. Saya juga berharap juga dapat yang pasangan juga seperti itu Amin. sih, yang menerima saya apa adanya gitu. Dan memang orang-orang yang mendukung kita itu kita butuhkan orang-orang yang Support selalu system ya. mensupport, mendorong, menerima kita apa adanya. Oke, sebagai penutup podcast episode kita kali ini, boleh nih kakak-kakak narasumber menyampaikan apa aja pesan-pesan kepada penonton. Silahkan. Pesan saya, kata-kata hari ini, daripada insecure, lebih baik bersyukur. Bersyukur. Bagus banget. Kalau untuk Kak Grace, Nggak tahu. boleh berikan pesan-pesan apa Bentar aja dulu. kepada penonton? Pesan-pesan positif yang dapat menguatkan. Pesan yang bisa saya ambil yaitu jadilah diri sendiri, jangan mengikuti standar orang lain. Oke, benar banget nih. Oke, baiklah penonton sekalian, demikianlah pembahasan kita terkait series Imperfect pada hari ini. Semoga apa yang kita bahas pada episode kita kali ini dapat membuka pandangan dan wawasan teman-teman sekalian. Ingat ya, lebih pentingkan diri sendiri dan kenyamanan dari mental kita dan diri kita juga. Terima kasih telah menonton. Terima kasih kakak-kakak narasumber. Terima kasih.